Baik, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan topik bagaimana sih cara merujuk dan menulis daftar rujukan atau daftar pustaka. Kenapa sih materi ini perlu dan penting bagi Anda? Perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah atau produk-produk ilmiah, pasti rujukan wajib harus ditampilkan. Nah, sehingga kita perlu bertanya, apa itu daftar rujukan atau daftar pustaka? Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi informasi tentang buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip, itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip ini menjadi sebuah kata kunci bahwa bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan-bahan yang dikutip secara langsung atau tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam rujukan. Maksudnya apa? Bahwa ketika hasil bacaan Anda menjadi sebuah kutipan dan kutipan itu tercantum di dalam sebuah karya ilmiah Anda, itulah yang disebut dengan daftar rujukan, wajib ada di dalam suatu referensi atau daftar pustaka. Nah, perlu Anda ketahui bagaimana cara kita menulis sebuah rujukan. Hal yang paling mendasar dan yang paling utama yang perlu Anda ketahui bahwa ketika kita menulis sebuah rujukan, hal penting yang Anda harus sadar dan paling mendasar, yang paling utama dan paling sederhana adalah kita perlu melakukan menggunakan nama akhir tahun di antara tanda kurung. Misalnya di sini Anda menulis sebuah rujukan dari sebuah sumber atau dari sesuatu sumber apapun atau dari sumber manapun, terus Anda rujuk itu wajib menjadi sebuah rujukan. Bagaimana cara menulisnya? Anda perlu menggunakan nama akhir terlebih dahulu. Kita mencontohkan di sini. Namanya Cristiano Ronaldo, Anda perlu menulis menjadi Asbanu Cristiano Ronaldo. Nah, bagaimana nama akhir mulai nama itu hal yang paling mendasar. Yang pertama. Yang kedua, jika ada dua penulis, di sini jika ada dua penulis, perujukan harus dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, disebutkan penulis pertama dan diikuti dengan DKK, misalnya Bata, Konradus, dan kawan-kawan. Nah, jika nama penulis tidak disebutkan, bagaimana cara menulisnya? Yang dicantumkan itu adalah nama lembaga penerbitan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran, dan lain sebagainya. Itu apabila daftar rujukan yang tidak ada sumber atau namanya. Yang berikut, untuk karya terjemahan perlu dicantumkan nama penulis aslinya. Siapapun yang menerjemahkan teks asli atau hasil terjemahan itu wajib yang menjadi daftar rujukan itu adalah nama asli dari penulis atau dari teks asli tersebut. Lalu rujukan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda perlu dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisah. Nah, hal-hal ini yang perlu Anda perhatikan, sehingga pada penjelasan-penjelasan berikut saya akan memberikan contoh real tentang penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka, atau yang sering kita sebut hari ini adalah daftar referensi. Nah, kita perlu memperhatikan cara-cara merujuk kutipan. Nah, di dalam sebuah kutipan ada yang disebut dengan kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Di sini saya memberikan contoh kutipan langsung. Ada kutipan langsung, kutipan itu ada yang kurang dari 40 kata, ada juga yang lebih dari 40 kata. Nah, menjadi kutipan kurang dari 40 kata itu kutipan berada dalam tanda kutip. Contoh, apa sih perbedaan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung? Sebentar baru saya memberikan suatu pemahaman secara detail kepada Anda bahwa di dalam sebuah kutipan langsung ada kutipan yang dikutip di bawah 40 kata, itu berbeda cara memberikan kutipan di dalam sebuah teks Anda dalam tulisan ilmiah Anda. Adapun yang lebih di atas 40 kata, yang disebut dengan kutipan langsung adalah kita mengutip secara langsung
dari teks aslinya untuk menjadikan sebuah referensi Anda atau sebagai dasar pijakan di dalam suatu tulisan atau kajian Anda. Contoh di sini, misalkan kita mengambil konsep dari salah satu penulis, yaitu Subroto. Itu dia menulis di dalam buku atau tulisan itu yang diterbitkan pada tahun 1990 di halaman 123. Dia menyimpulkan ada hubungan yang rentan antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Nah, kutipan 40 kata atau lebih ini, kutipan ini ditulis dengan baris yang berbeda dari uraian, lebih menonjol atau menjorok ke dalam, jarak satu spasi, font lebih kecil. Nah, itu harus sedikit perbedaan. Sehingga di dalam kutipan 40 kata atau lebih, itu kutipan ditulis dengan baris yang berbeda dari uraian. Misalkan saja pada teks umum, barisannya marginnya sama, dia lebih menjorok ke dalam, satu kali tab misalkan saja. Dan fontnya diperkecil. Font normalnya adalah 12, kita bisa membuat kutipan langsung itu dengan fontnya 11. Nah, kita bisa mencontohkan kutipan yang lebih dari 40 kata. Ini dari pendapat Taufik. Misalkan saja ini kita contohnya. Bagaimana cara menulis kutipan? Karena sebelum kita bicara sebuah rujukan atau daftar referensi, kita perlu ketahui daftar referensi itu bersumber dari hasil bacaan Anda yang Anda kutip dari hasil bacaan Anda itu dimasukkan ke dalam suatu karya ilmiah atau kajian-kajian ilmiah Anda, sehingga Anda perlu memahami secara baik bagaimana cara mengutip, atau ada disebut dengan kutipan yang tidak langsung. Ini Anda bisa melihat ada dua perbedaan di dalam kutipan langsung. Ada kutipan jika kutipan tersebut dibawa dari 40 kata, nama penulisnya itu atau narasumbernya harus ditulis di awal sebelum kutipan itu dituliskan. Dan jika kutipan langsung itu lebih dari 40 kata, itu nama penulisnya itu harus di akhir dari kutipan tersebut. Nah, kita perlu perhatikan ada juga kutipan cara merujuk kutipan tidak langsung. Nah, di sini nama penulis disebut terpadu dalam teks. Kutipan tidak berada dalam tanda kutip. Nama penulis disebutkan bagian paling belakang saja jika namanya terdiri atas dua kata atau lebih. Contoh, Salimin tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Ini adalah cara merujuk kutipan tidak langsung. Kalau yang sebelumnya adalah kita menjelaskan tentang kutipan langsung, kutipan yang di bawah 40 kata, dan ada kutipan yang lebih dari 40 kata. Nah, ada juga cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah nama penulis disebut terpadu dalam teks. Kutipan tidak berada dalam tanda kutip. Nama penulis disebut bagian belakang saja jika nama itu misalkan seperti ini, tidak menduga. Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contoh seperti ini. Nah, dalam penulisannya ada yang lebih, baris pertama lebih menjorok ke dalam. Itu adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah kita hanya menjelaskan sebagian daripada pendapat yang ditulis oleh orang tersebut. Misalkan di sini yang ditulis oleh Salimin. Kita hanya mengambil satu intisari dari hasil pengayaan sebuah tulisan, sehingga pendapat kita itu bukan murni dari hasil pikiran kita, tetapi pendapat itu beralas atau berasas dari hasil bacaan kita dari tulisan Salimin. Sehingga ada dua jenis tulisan dalam kutipan tidak langsung. Itu disebut dengan kutipan tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana sih cara menulis daftar rujukan. Nah, yang pertama, cara menulis daftar rujukan itu perlu kita perhatikan. Yang pertama, nama penulis harus ditulis dengan urutan. Yang pertama seperti saya jelaskan awal, nama akhir, lalu diberi tanda koma nama awal atau disingkat, dan nama tengah atau disingkat tanpa gelar akademik.
Maksudnya apa? Nama penulis ditulis dengan urutan, nama akhir terlebih dahulu, lalu nama awal bisa disingkat, dan nama tengah bisa juga disingkat tanpa gelar akademik. Yang kedua, cara menulis rujukan. Tahun penerbitan. Setelah nama, dilanjutkan dengan tahun penerbitan. Yang ketiga, setelah tahun penerbitan, judul termasuk anak judul atau subjudul diketik atau dicetak miring. Semua diberi tanda batas melalui tanda titik. Yang keempat, kota atau tempat di mana rujukan Anda itu diterbitkan, atau di dalam buku tulisan itu ada di dalam sebuah buku, dan buku itu di mana tempat diterbitkan, maka dimunculkan adalah kota tempat penerbit setelah judul yang dicetak miring. Dan yang paling terakhir itu adalah nama penerbit. Apa sih penerbit dari buku sumber yang Anda rujuk tersebut? Nah, berikut adalah rujukan dari buku. Kita langsung memberikan masuk dalam contoh-contoh berikut. Rujukan dari buku. Nah, seorang penulis dengan satu buku, misalkan saja, kita bisa memberi contoh demikian. Jika rujukan dari sebuah buku dan penulisnya hanya satu orang. Yang pertama, kita memberi contoh seperti ini. Misalkan tulisnya ini hanya satu Dekker yang menulis, itu namanya adalah N Dekker, tetapi kita membalikkan dia menjadi Dekker N. Misalkan N ini adalah nama panjangnya ada, tetapi kita memberi singkat bisa. Dekker diberi tanda koma, lalu titik, lalu tahun penerbitan, lalu judul buku yang kita baca atau referensi yang kita baca, lalu ada juga subjudul dari buku Pancasila sebagai Idola Bangsa. Lalu di mana kota diterbitkan buku tersebut, diberi tanda titik 2. Lalu penerbitannya apa? Penerbitnya adalah FPIPS IKIP Malang. Lalu contoh yang kedua, jika seorang penulis dengan banyak buku, satu penulis saja, tetapi ada beberapa buku yang dia tulis, dan itu bagaimana cara merujuknya, cara menulis rujukan tersebut. Nah, contoh, jika Cornell L dan Weeks K ini banyak menerbitkan buku. Nah, begini contohnya di dalam membuat sebuah rujukan tersebut.